English lesson secrets for elementary school, present or simple future tense. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning student, how are you today? Welcome to the English channel with Mrs. Rosita. I hope you always keep spirit and healthy. Student, today we will learn about present future tense. Before restarting our lesson, please say Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, student. Now, I will explain about present or simple future tense. Present or simple future tense adalah kalimat yang digunakan untuk menunjukkan kejadian yang belum terjadi atau akan terjadi di masa depan dan berakhir di masa depan. Nah, berikut ini adalah bentuk-bentuk kalimat di mana kalian sudah mempelajarinya. Kalian sudah mempelajari present, yaitu kalimat yang sedang dilakukan. Kemudian hari ini kita belajar tentang future tense. Future ini menunjukkan kejadian atau keadaan di masa yang akan datang. Ada dua cara untuk menunjukkan bentuk future tense, yaitu menggunakan will atau shall, yang artinya akan, dan yang kedua menggunakan to be plus going to, yang artinya juga adalah akan. Nah, student, fungsi future tense antara lain yang pertama untuk menyatakan sesuatu di masa yang akan datang. Contohnya, someday I will go to grandmother's house. Suatu hari nanti aku akan pergi ke rumah nenek. Yang kedua, untuk menyatakan sesuatu yang sudah kita putuskan dan akan dilakukan. Contohnya, we are going to have AKM exam next Thursday. Kami akan melakukan ujian AKM hari Kamis depan. Berikut ini adalah pattern atau rumus dari present future tense. Yang pertama, simple future tense terdiri dari dua bagian, yaitu menggunakan will atau shall plus infinitive tanpa to. Ada tabel dari rumus berikut. Yang pertama, untuk kalimat positif, kita bisa menuliskan subjeknya dulu, kemudian ditambah will atau shall, ditambah dengan verb 1, tambah dengan objek atau adverb atau kata keterangan. Contohnya, I will read a novel. Untuk kalimat negatif, perhatikan peletakan kata not adalah setelah will atau shall. Kemudian sama dengan kalimat positifnya yang di atas, urutannya adalah verb 1 tambah objek atau adverb kata keterangan. Contohnya, I will not read a novel. Kemudian untuk kalimat pertanyaan atau interrogatif, seperti biasanya dibalik dulu. Untuk will atau shall-nya ditaruh depan, kemudian dilanjutkan dengan subjek, ditambah dengan verb 1, ditambah dengan objek atau adverb atau kata yang atau nama lainnya adalah kata keterangan ya. Bisa keterangan waktu, bisa keterangan tempat dan sebagainya. Contohnya contoh kalimatnya adalah begini. Will you read a novel? Nah, oke. Untuk yang kedua, kalian bisa menggunakan to be plus going to. Perhatikan tabel berikut. Seperti tadi, kita hanya mengubah will atau shall menjadi dengan to be plus going to. Ada subjek di situ, to be. To be-nya ini disesuaikan dengan subjeknya. Kemudian ditambah dengan going to, ditambah dengan verb 1, ditambah dengan objek atau kata keterangan. Contohnya seperti ini. I am going to read a novel. Begitu juga dengan kalimat negatif, peletakan kata not adalah setelah to be.
ya. Contohnya, I am not going to read a novel. Untuk kalimat pertanyaan seperti tadi, to be-nya ditaruh di depan, ya. Are you going to read a novel? Oke, sampai sini apakah anak-anak sudah mengerti? Kita lanjutkan lagi ya. Berikut ini adalah keterangan waktu dari present future tense. Nah, untuk membuat kalimat simple future tense akan lebih komplit atau lebih lengkap jika menambahkan keterangan waktu. Apa saja kata keterangan waktunya? Perhatikan tabel berikut ini. Ada tomorrow, besok, tomorrow morning, tomorrow afternoon, tomorrow evening, tomorrow night. Ada next, ya, yang akan datang. Next time, next week, next month, next year. Ada tonight. Tonight ini malam ini. Soon, segera. Later, 2 days later. 2 more days. By and by. Sebentar. The day after tomorrow, ya. Silahkan untuk dibaca lagi keterangan waktunya. Nah, anak-anak, setelah kalian diberi penjelasan tentang rumus dan keterangan waktu dari future tense, berikut ini adalah beberapa contoh kalimatnya. Silahkan diperhatikan. Untuk kalimat positif, kalimat negatif, sama kalimat pertanyaan, diperhatikan penggunaan kata will dan to be going to-nya. Silahkan diperhatikan ya naknya. Oke, sudah paham kan? Ya, kalian akan diberi tugas oleh Bu Ita, yaitu make 3 sentences of future tense using will or shall, and 3 sentences of future tense using to be going to. Silahkan kalian membuat 3 kalimat future tense yang menggunakan will atau shall, dan 3 kalimat dari future tense yang menggunakan to be going to. Oke, anak-anak, I think it's enough for lesson today. I hope you always read your book. Thank you for your attention. Say hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Don't forget to like and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.